Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Okta Priyanti dengan NPM 2031037. Saya berasal dari kelompok 5. Saya berasal dari Prodi Kedokteran Umum Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Di sini saya akan mempraktekkan cara pemeriksaan ginekologi, pemeriksaan IVA dan pap smear pada ibu hamil. Selamat pagi, Ibu. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih. Saya dengan Dr. Okta Priyanti, petugas jaga pada hari ini. Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Nuryani, Ibu Nuryani, umurnya berapa, Ibu? 26 tahun. 26 tahun. Nah, Ibu di sini datang ke sini ada keluhan apa, Bu? Minggu-minggu ini saya sering mengalami keluhan, Dok. Keputihan. Iya. Baik, keputihannya itu apakah seperti lendir? Iya, Dok. Ya. Kalau untuk menstruasinya gimana, Bu? Apakah lancar atau berapa bulan baru mens gitu? Lancar, Dok. Lancar ya, Bu ya. Baik, untuk keputihannya sendiri apakah terasa gatal, Bu? Iya. Terasa gatal ya, Bu ya. Terasa panas ya? Iya. Baik. Ibu di sini untuk riwayat keluarganya apakah pernah mengalami keputihan seperti ini juga? Iya, pernah. Pernah. Iya. Baik, untuk program kontrasepsinya bagaimana? Apakah Ibu menggunakan apa, Bu? Suntik. Suntik ya, KB suntik ya, Bu ya. Baik, di sini apakah darahnya seperti bercak, Bu? Enggak, lancar seperti biasa. Menstruasinya ya, Bu ya, lancar. Baik, di sini untuk yang keluhan setelah anamnesa tadi, apakah Ibu punya riwayat penyakit terdahulu seperti keputihan juga? Iya. Atau baru kali ini? Oh, kali ini, Dok. Baru kali ini ya, Bu ya. Iya. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi ya, Bu ya. Maksudnya pemeriksaan fisik pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dan tujuan dari pemeriksaan ginekologi ya, Bu ya. Iya. Nah, tujuan dari pemeriksaan ginekologi adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan ataupun ada seperti cairan ataupun perdarahan pada pervaginaan pada alat kelamin Ibu, itu vagina. Dan prosedurnya yaitu nanti mungkin agak terasa nyeri ya, Bu ya. Nah, pemeriksaan itu nanti Ibu dipersilahkan untuk berbaring di ruang pemeriksaan, dan sebelum itu Ibu untuk buang air kecil dulu ya, Bu ya, sebelum pemeriksaan. Baik, untuk selanjutnya silakan Ibu untuk buang air kecil terlebih dahulu. Setelah itu ke ruang pemeriksaan, Bu ya. Sementara itu saya mempersiapkan alat dan bahannya dulu ya, Bu ya. Iya. Baik, Ibu silakan, Ibu. Iya. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita persilahkan dulu si Ibu untuk tidur di ruang pemeriksaan. Setelah itu kakinya diluruskan dan diangkat sedikit, Ibu, kakinya. Ibu kasih sedikit. Oke, seperti ini. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan kita persiapkan alat dulu. Ada antiseptik, kasa steril, sarung tangan, klep, pinset, klep, dan antiseptik dan spekulum serta sonde. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu pakai sarung tangan. Aduh, matikan. Ini matikan. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita berikan antiseptik terlebih dahulu pada labia minora, pada vestibulum. Setelah itu, setelah kita berikan antiseptik, kita untuk palpasi ataupun infeksi pada bagian vagina. Kita infeksi apakah ada massa atau benjolan, apakah terdapat cairan, lendir. Kita inspeksi apakah di pinggirnya itu terlihat seperti benjolan, apakah warnanya terdapat kelainan pada warna, apakah terdapat massa.
Sebelum kita lakukan pemeriksaan, kita terlebih dahulu membersihkan genitalia eksternanya menggunakan antiseptik dengan arah. Kita pergi pada bagian vulva dan vagina. Kita masukkan spektrum cacar bebeknya dari arah samping, putar. Selanjutnya, periksa apakah ada lendir, apakah ada seperti cairan keputihan. Jika ada, kita dapat membersihkannya. Di bagian pinggirnya. Setelah itu, kita dapat lihat apakah ada perdarahan pervaginaan. Kita dapat palpasi. Nah, setelah itu kita lepas spekulumnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan vaginal toucher dengan mensisihkan labia. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan bimanual dengan memasukkan jari. Setelah keluarkan jari kita, apakah ada massa atau tidak. Setelah itu selesai, kita berikan tahu kepada pasien bahwa kita telah selesai melakukan pemeriksaan dan kita sudah mendapat tanda-tanda kehamilan atau bukan. Dan di sini tidak terdapat tanda-tanda kehamilan. Baik Ibu, pemeriksaan telah selesai dan setelah itu Ibu dipersilakan untuk menggunakan celananya kembali dan Ibu dapat keluar dari ruang pemeriksaan dan saya akan memberitahukan hasil dari pemeriksaan saya tadi. Berhenti. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan vaginal toucher dengan mensisihkan labia. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan bimanual dengan memasukkan jari. Setelah keluarkan jari kita, apakah ada massa atau tidak. Setelah itu selesai, kita berikan tahu kepada pasien bahwa kita telah selesai melakukan pemeriksaan dan kita sudah mendapat tanda-tanda kehamilan atau bukan. Dan di sini tidak terdapat tanda-tanda kehamilan. Baik Ibu, pemeriksaan telah selesai dan setelah itu Ibu dipersilakan untuk menggunakan celananya kembali dan Ibu dapat keluar dari ruang pemeriksaan dan saya akan memberitahukan hasil dari pemeriksaan saya tadi. Nah, berhenti. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan vaginal toucher dengan mensisihkan labia. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan bimanual dengan memasukkan jari. Setelah keluarkan jari kita, apakah ada massa atau tidak. Setelah itu selesai, kita berikan tahu kepada pasien bahwa kita telah selesai melakukan pemeriksaan dan kita sudah mendapat tanda-tanda kehamilan atau bukan. Dan di sini tidak terdapat tanda-tanda kehamilan. Baik Ibu, pemeriksaan telah selesai dan setelah itu Ibu dipersilakan untuk menggunakan celananya kembali dan Ibu dapat keluar dari ruang pemeriksaan dan saya akan memberitahukan hasil dari pemeriksaan saya tadi. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan bokong dan kita beri pemeriksaan perineum. Setelah itu kita memberitahu kepada pasien bahwa pemeriksaan telah selesai dan segala peralatan yang telah dipakai untuk didekontaminasi dengan larutan klorin
Setelah itu kita dipersilakan untuk cuci tangan. Cuci tangan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan IVA dan pap smear. Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Baik, di sini Ibu ada keluhan apa? Baik, ada keluhan seperti lendir-lendir keputihan Bu ya. Apakah gatal-gatal Ibu? Baik, Ibu gatal-gatal, keputihannya gatal-gatal dan terasa panas ya Bu ya. Baik, di sini Ibu saya akan melakukan pemeriksaan IVA ya Bu ya. Di sini pemeriksaan IVA digunakan untuk mengetahui apakah ada kelainan ataupun ada gejala dari penyakit yang biasanya terjadi pada organ wanita, khususnya dengan gejala-gejala keputihan seperti itu Bu, dan lendir ataupun perdarahan pervaginaan di luar dari fase menstruasi. Baik Ibu dengan umurnya 26 tahun. Nah, Ibu KB-nya biasa kontrasepsinya jenis apa Ibu? Baik, di sini saya akan melakukan prosedur. Saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan. Yaitu nanti Ibu akan dibaringkan ke ruang pemeriksaan. Mungkin sedikit tidak nyaman ya Bu ya untuk pemeriksaannya. Dan untuk selanjutnya Ibu untuk pemeriksaannya apakah sudah paham Bu? Baik, jika Ibu sudah paham, apakah ada yang kurang dimengerti? Apakah Ibu setuju untuk kita melakukan pemeriksaan Bu? Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu Ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya dulu ya Bu ya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu menyiapkan alat bahan seperti kasus steril, sarung tangan, habis itu setelah itu adalah pinset, klep, cotton wool. Setelah itu ada antiseptik, masker untuk pelindung tubuh, serta nanti saya akan menggunakan celemen untuk pelindung tubuh. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita terlebih dahulu untuk cuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu kita untuk meminta Ibu melepaskan pakaian dalamnya di bagian celana. Setelah itu kita minta Ibu untuk berbaring tempat pemeriksaan dan memposisikan bagian kakinya untuk diangkat sedikit agar memudahkan kita untuk melakukan pemeriksaan. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan genitalia eksternal dengan memasukkan tangan kita ke dalam. Apakah ada kelainan seperti massa, tonjolan, warnanya berbeda, kelainan pada warna. Setelah itu, apakah ada cairan perdarahan, apakah ada lendir seperti keputihan. Kita inspeksi juga bagian luarnya, apakah ada seperti bintik-bintik atau kemerahan dan atau tonjolan. Sebelum kita lakukan pemeriksaan, kita terlebih dahulu membersihkan genitalia eksternalnya menggunakan antiseptik dengan Clara. Setelah itu kita masukkan cacar bebek, spekulum cacar bebek dengan cara kita. Kita lihat apakah ada perdarahan atau erosi atau massa dalam keadaannya normal atau seperti gejala-gejala kanker. Selanjutnya kita masukkan spatula aire. Nah, spatula aire ini di extroversi cervix dan putar 360 derajat sesuai arah jarum jam. Lalu dan keluarkan secara perlahan-lahan si spatula airenya. Setelah itu kita masukkan lidi water. Lidi water acetate Forsio. Nah, selanjutnya kita masukkan lidi water yang telah dicelupkan dengan asam asetat 3-5% ke dalam vagina sampai masuk ke Forsio. Ini digunakan jika terlihat permukaan serviks berwarna kusam ataupun terdapat benjolan dan
tampak warna kemerahan tak merata di area serviks serta adanya cairan pada vagina yang abnormal. Nah, bersihkan porsio menggunakan kapas steril. Selanjutnya buka spekulum secara perlahan-lahan. Baik Ibu, untuk pemeriksaan telah selesai. Nah, Ibu bisa berdiri dan menggunakan pakaiannya kembali. Setelah itu ke ruang pemeriksaan dan saya akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan saya tadi ya Bu ya. Setelah melakukan pemeriksaan, kita mengeluarkan barang-barang yang telah kita pakai dengan cara membuangnya ke larutan klorin. Setelah itu kita membersihkan tangan kita menggunakan air sabun. Setelah itu kita akan menjelaskan hasil pemeriksaan kita tadi kepada pasien. Baik Ibu, setelah melakukan pemeriksaan bagian eksternal menggunakan cotton wool dengan telah dibersihkan untuk vaginanya seperti keputihan, lendir dan sebagainya. Dan saya mendapatkan bahwa hasil dari pemeriksaan itu bahwa keadaan vagina Ibu normal. Untuk keputihannya itu masih dalam keadaan normal karena dalam jumlah yang sedikit dan itu masih batas wajar ya Bu ya. Baik Ibu, apakah bisa diterima? Apakah sudah paham Ibu? Baik, terima kasih Ibu. Baik Ibu, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Dan Ibu Mirna. Ibu Mirna umurnya berapa Ibu? 24 tahun. Baik, Ibu Mirna untuk keluhannya apa ya Bu ya? Baik, jadi seperti gatal-gatal ya Bu, seperti gatal-gatal di vagina, keluar darah-darah ya Bu ya, dan itu terasa gatal serta perih ya Bu ya. Baik, dan apakah Ibu sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu Bu sebelum ke sini? Belum ya Bu ya. Baik, untuk itu apakah Ibu pernah riwayat seperti ini dalam keluarga? Tidak. Baik, sebelum ini apakah Ibu pernah mengalami penyakit seperti ini juga Bu? Baik, apakah siklus menstruasinya teratur Bu? Bagaimana keluar darah menstruasinya? Bercak-bercak ya Bu ya? Baik, untuk darahnya apakah deras? Apakah hanya sebulan sekali? Berarti menstruasinya teratur. Baik, berdasarkan dari keluhan Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan pap smear. Nah, pemeriksaan pap smear itu untuk menentukan apakah ada kelainan yang abnormal ataupun gejala yang mengakibatkan komplikasi terhadap penyakit yang biasa di organ wanita. Baik, pemeriksaan pap smear ini prosedurnya nanti Ibu akan dibaringkan ke ruang pemeriksaan dan ini kaki Ibu akan untuk diposisikan. Setelah itu Ibu akan sedikit tidak nyaman Bu. Apakah Ibu bersedia? Mungkin pemeriksa sedikit tidak nyaman. Baik, jika Ibu bersedia, dan apakah setelah yang saya jelaskan prosedur pemeriksaannya apakah Ibu ada yang ditanyakan? Baiklah, berarti sudah paham ya Bu ya. Baik, nanti kita akan menggunakan cotton wool. Setelah itu kita akan menggunakan spekulum ya Bu ya. Spekulum itu digunakan untuk melihat apakah ada kelainan dalam vagina Ibu. Nah, itu mungkin sedikit tidak nyaman pada saat saya memasukkan spekulum ke dalam vagina Ibu ya. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan Ibu untuk memasukkan kandung kemihnya dulu ya Bu ya. Dan mohon maaf ya Bu untuk membuka celananya agar pada saat pemeriksaan lebih efektif ya Bu ya. Setelah itu baru Ibu ke ruang pemeriksaan. Baik, sebelum Ibu ke ruang pemeriksaan, saya akan menyiapkan alat dan bahannya dulu ya Bu ya. Baik, silakan Ibu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu kita mempersiapkan alat dan bahannya seperti sarung tangan, klep, pinset, karet steril, cotton brush, habis itu ada antiseptik. Setelah itu ada spekulum cucur bebek, dan setelah itu ada spatula iris, dan setelah itu ada air sabun yang digunakan untuk membersihkan tangan pemeriksa. Setelah itu ada namanya cotton wool.
Nah, sebelum itu kita cuci tangan terlebih dahulu. Menggunakan sarung tangan. Setelah itu kita menggunakan masker sebagai pelindung dan celemek. Baik, setelah kita melakukan sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita menggunakan sarung tangan dan pastikan ibu udah membuang udah melakukan air kencingnya. Setelah itu sudah melepas pakaian dalamnya seperti celana di bagian celana, dan kita pastikan ibu sebelum melakukan pemeriksaan belum melakukan hubungan intim selama suaminya. Setelah itu kita posisikan kaki ibu untuk sedikit ditekuk sedikit dan dikangkangin sedikit atau dilebarkan sedikit. Setelah itu kita membersihkan bagian eksterna, genitalia eksterna. Setelah itu kita inspeksi dan palpasi bagian eksterna, masukkan. Apakah ada benjolan, massa, ataupun perdarahan ataupun lendir. Setelah itu kita masukkan spekulum cucur bebek. Ibu kemungkinan agak tidak nyaman ya Bu ya. Ibu bisa tarik nafas dulu. Baik, kita masukkan spekulumnya dari arah samping. Maaf ya Bu ya. Ini kita melihat apakah ada perdarahan atau pencairan menggunakan spatula air dimasukkan ke dalam vagina. Apakah ada perdarahan atau lendir? Selanjutnya kita membersihkan menggunakan cotton brush. Jika cotton brush ini ada perdarahan ataupun ada lendir ataupun ada cairan, ataupun terdapat warna kemerahan yang merupakan kelainan, setelah itu kita menggunakan cotton wool dan kita menggunakan spatula air untuk membersihkan apakah ada perdarahan atau vagina, dan kita dapat melihat apakah ada kelainan abnormal pada isi ibu. Baik, Ibu, saya akan melepaskan spekulumnya secara perlahan-lahan ya Bu. Baik, setelah itu, kita dapat membersihkannya dulu. Pemeriksaan pap smear itu sendiri, kita di dalam laboratorium untuk cairan tadi bisa kita melakukan pakai slide, disapukan, slide-nya disapukan menggunakan cotton brush dan difiksasi, bisa digunakan dengan disemprotkan. Setelah itu tunggu sampai kering dan kita bisa memberikan kepada bagian laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, kita dapat membuang sarung tangan kita pada larutan klorin. Selanjutnya menggunakan cuci tangan. Nah, Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan, untuk bagian Ibu ini masih normal. Tetapi untuk pemeriksaan selanjutnya, Ibu bisa saya sarankan untuk ke dokter spesialis kandungan dan untuk menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu Ibu dapat mengambil hasil pemeriksaan di laboratorium. Nah, untuk hasil pemeriksaannya bila mana ada yang bagian abnormal atau kelainan, Ibu bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada dokter kandungan. Nah, Ibu dapat konseling lebih lanjut ke dokter spesialis kandungan. Baik Ibu, apakah ada yang kurang mengerti? Baik, jika sudah paham,
Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Semoga hasilnya nanti sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Semoga Ibu selalu sehat dan tolong dijaga bagian alat reproduksinya ya Bu ya, agar tidak terjadi kelainan ataupun penyakit yang mengakibatkan komplikasi. Baik Ibu, terima kasih.